Perkenalkan, nama saya Christopher Radiana Yudawati, NPM 191705106. Di video ini saya akan membahas tentang keamanan sistem informasi. Baiklah, untuk beberapa materi yang akan saya bahas dalam video ini, diantaranya yang pertama ada Introduction to System Security, yang kedua ada Footprinting, yang ketiga Network Mapper, yang keempat SQL Injection, yang kelima PDF Crack, yang keenam Encryption Decryption, dan yang ketujuh ada File Transfer Protocol. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Di sini ada Introduction to System Security. Nah, kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat itu menjadi sangat esensial bagi suatu organisasi, baik yang berupa organisasi komersial atau perusahaan, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, maupun individu atau pribadi. Nah, keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi dalam suatu perusahaan. Nah, jatuhnya informasi ke tangan pihak lain itu dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Maka dari itu, keamanan sistem informasi ini sangatlah penting. Nah, keamanan sistem informasi ini dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality. Nah, informasi yang kita miliki pada suatu sistem atau database, baik itu dari organisasi maupun perusahaan. Nah, hal ini tersedia bagi orang yang berwenang, sehingga pihak yang tidak berhak tidak dapat bisa mengakses informasi tersebut. Lalu yang kedua, di sini ada integrity. Ini dimaksudkan datanya itu tidak berubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsisten, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Lalu yang ketiga itu ada ketersediaan atau availability. Nah, ini tuh memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user atau application atau sistem yang membutuhkannya, sama seperti aspek integrity. Nah, rusaknya aspek availability dari sistem juga bisa diakibatkan karena faktor kesengajaan dan faktor accidental atau kecelakaan. Selanjutnya di sini ada hacking phase atau fase hacking. Yang pertama di sini ada reconnaissance, yaitu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target. Nah, kegiatan ini bisa diperoleh dengan cara identifikasi target, menemukan alamat IP, jangkauan IP network target, DNS, mail server, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada scanning. Nah, melakukan scanning terhadap network, melihat servis yang sedang berjalan dan port apa saja yang terbuka, mendeteksi firewall, mencari celah-celah dan kelemahan sistem target, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada gaining access. Gaining access ini merancang blueprint atau kelemahan dari target yang didapat dari tahap recognize dan scanning. Lalu yang keempat ada maintaining access. Nah, jika berhasil memasuki ke sistem, langkah selanjutnya ini akan mencoba untuk mendapatkan hak akses ke root system atau sebagai admin, yang biasanya dilakukan dengan mengupload source code atau shell atau backdoor ke sistem target. Lalu yang kelima ada clearing attack. Nah, setelah mendapatkan akses, memasuki root system, mengeksploitasi kelemahan, dan melakukan aktivitas yang diinginkan, selanjutnya adalah menghapus jejak atau log di sistem. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari dari penelusuran dan tertangkap siapa pelaku yang melakukan hacking ke sistem. Baiklah, lanjut ke materi yang kedua. Di sini ada footprinting. Footprinting atau pengintaian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik target. Untuk mendapatkan informasi ini, seorang hacker mungkin menggunakan berbagai alat dan teknologi. Nah, informasi ini sangat berguna bagi para peretas atau hacker yang mencoba memecahkan seluruh sistem.
Nah, footprinting itu ada dua. Yang pertama itu ada inner footprinting dan yang kedua ada outer footprinting. Inner footprinting itu adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana peretas sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut. Nah, sedangkan outer footprinting itu adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana kita tuh tidak berada di dalam jaringan komputer target. Nah, tools dari footprinting ini antara lainnya itu ada Nmap, Whois, NSLOOKUP, Dig, WhatWeb, Taskfaster, Suplister, RecountNG. Nah, jenis informasi yang dapat dikumpulkan dari footprinting ini antara lain ada operating system of target machine, ada firewall, lalu IP address, network map, security configurations of the target machine, kemudian ada email ID, password, server configurations, URLs, dan VPN. Selanjutnya di sini ada methods of footprinting. Di antaranya ini yang pertama ada search engines, yang kedua ada advanced Google hacking, ketiga ada social network, lalu ada website footprinting, ada email footprinting, ada Whois footprinting, lalu ada competitive intelligence gathering, kemudian ada DNS footprinting, lalu ada network footprinting, dan ada social engineering. Baiklah, sekarang lanjut ke materi yang ketiga, yaitu Network Mapper. Nah, Network Mapper atau Nmap adalah sebuah aplikasi atau tool yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nmap dibuat oleh Gordon Land, atau lebih dikenal dengan nama Fyodor Korsvits. Nah, aplikasi ini digunakan untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Output dari Nmap itu adalah sebuah target yang diperiksa dengan informasi tambahannya, tergantung pada opsi yang digunakan. Di antara informasi itu adalah tabel port menarik. Nah, tabel tersebut berisi daftar, angka port, dan protokol, nama layanan, dan status. Untuk statusnya itu di antara lain yaitu open, filtered, close, atau unfiltered. Yang pertama ini ada open. Nah, aplikasi pada mesin target yaitu sedang mendengarkan atau listening untuk koneksi atau paket pada port tersebut. Lalu yang kedua ada filtered, yaitu sebuah firewall, filter, atau penghalang jaringan lain yang memblokir port sehingga Nmap tidak dapat mengetahui apakah ia terbuka atau tertutup. Lalu yang ketiga ada closed. Nah, port tidak memiliki aplikasi yang sedang mendengarkan atau listening, meskipun mereka dapat terbuka kapanpun. Lalu yang keempat ada unfiltered, yaitu ketika target menanggapi probe Nmap, namun Nmap tidak dapat menentukan apakah mereka terbuka atau tertutup. Lalu selanjutnya yang kelima di sini ada open filtered dan closed filtered, yaitu ketika Nmap tidak dapat menentukan status manakah yang menggambarkan sebuah port. Nah, berikut ini di sini ada contoh dari penggunaan Nmap. Di sini targetnya yaitu adalah uprof.id. Nah, dan di sini komennya yaitu nmap strip t4 strip a strip v strip v terus spesi uprof.id. Nah, penjelasannya itu yaitu strip T4 itu di sini adalah set timing template of for. Jadi semakin tinggi itu akan semakin cepat. Lalu selanjutnya di sini ada strip A, yaitu mengadakan OS deteksi dan versi deteksi, script scanning, dan transfer route. Lalu selanjutnya di sini ada strip B, yaitu menaikkan level verbosity. Jadi kita bisa menggunakan 2 atau lebih untuk efek yang lebih baik. Kemudian di sini ada perintahnya uprof.id, yaitu URL korban. Nah, informasi yang didapatkan pada penggunaan teknik berikut ini adalah terdapat 3 port yang terbuka, yaitu 22/SSH, 80/HTTP,
dan 443/https. Lalu informasi yang kedua yaitu target berjalan menggunakan sistem operasi Linux, dan yang ketiga itu terdapat DNS record dan transfer route. Berikutnya lanjut ke materi yang keempat yaitu SQL injection. Nah, SQL injection ini adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika inputan dari pengguna tidak difilter secara benar dari karakter-karakter pelolos bentukan string yang diimbungkan dalam pernyataan SQL atau Structured Query Language. Nah, atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya dijalankan tidak sesuai harapan. Nah, tools SQL injection itu di antara lain di sini ada SQL map, JSQL injection, ada BBK SQL, lalu ada NoSQL map, lalu ada selanjutnya White Widow, kemudian ada di SSS, lalu ada Explo, ada Blind SQL Bisting, lalu ada Leviathan, dan ada Plisking. Nah, berikut ini adalah parameter dari SQL map. Bisa dilihat di sini ada check URL, check database, ada check table, ada check column, ada dump data, lalu ada select database, ada select tables, ada select column, dan lain-lain. Berikutnya di sini ada contoh error dari SQL. Untuk error message-nya itu seperti ini, dan di sini ditampilkan contoh gambar dari error SQL. Selanjutnya di sini materi yang kelima yaitu PDF Crack. PDF Crack adalah tools untuk Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Nah, PDF Crack ini diantaranya mendukung pengenangan keamanan standar, revisi 2, 3, dan 4 pada semua versi PDF yang dikenal. Kemudian dia mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna. Lalu dia baik daftar kata dan kata sandi brute forcing didukung permutasi sederhana atau saat ini hanya mencoba karakter pertama sebagai huruf besar. Kemudian dia menyimpan atau memuat pekerjaan yang sedang berjalan, lalu pembandingannya sederhana, dan pencarian yang dioptimalkan untuk kata sandi pemilik ketika kata sandi pengguna diketahui. Nah, sintaks untuk menjalankan PDF Crack yaitu di sini ada PDF Crack strip f file name .pdf. Lalu yang kedua di sini ada PDF Crack strip f spasi file name .pdf. Dia itu lalu space absence-nya. Nah, di sini ada contoh penggunaan dari PDF Crack. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada encryption dan description. Nah, untuk enskripsi, itu adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plain text menjadi text code atau pesan yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext. Sedangkan deskripsi, dia adalah sebuah proses pembalikan yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti ciphertext menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plain text. Nah, keamanan informasi pada internet itu disiapkan dengan berbagai macam jenis metode. Nah, kita ini mungkin tidak menyadari bahwa data yang kita kirim tersebut itu telah dienkripsi terlebih dahulu. Dan data yang dikirim dalam bentuk mentah atau tidak terenkripsi itu disebut plain text. Data tersebut itu kemudian dienkripsi menggunakan algoritma enkripsi dan kunci enkripsi. Proses tersebut menghasilkan sebuah bentuk data yang baru yang disebut ciphertext. Nah, ciphertext ini hanya mampu dibaca apabila diuraikan terlebih dahulu dengan menggunakan sebuah kunci yang cocok dengannya. Proses pengubahan bentuk dari ciphertext menjadi plain text ini disebut dekripsi. Nah, berikut ini adalah tools pengamanan file. Yang pertama di sini ada PGP tools. Nah, PGP itu adalah singkatan dari Pretty Good
privacy dan merupakan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi dan autentikasi pengiriman data komputer. PGP Tool ini adalah aplikasi desktop open source dan sangat ramah pengguna atau user friendly. Aplikasi ini memungkinkan kita mengenkripsi atau mendekripsi file PGP. Selanjutnya, tools yang kedua di sini ada VeraCrypt. Nah, VeraCrypt ini adalah perangkat lunak enkripsi disk open source. Baiklah, lanjut ke materi yang terakhir. Di sini ada File Transfer Protocol. File Transfer Protocol atau FTP adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. Nah, FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Pada dasarnya itu, fungsi sederhana dari FTP ini adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, berikut fungsi lain dari FTP. Beberapanya diantaranya, yang pertama, di sini tuh melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Lalu yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Lalu yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Selanjutnya ada aplikasi FTP client. Aplikasinya itu diantaranya yang pertama di sini ada FileZilla, yaitu merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Kelebihannya adalah dapat melakukan transisi simultan. Ketika mengupload file tetapi koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Namun, aplikasi FTP ini membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas atau file. Nah, FileZilla ini mendukung beberapa sistem operasi seperti Linux dan Windows. Lalu yang kedua di sini ada WinSCP. Nah, beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP ini adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Nah, kelebihan dari WinSCP ini adalah dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Nah, namun sayangnya WinSCP ini hanya mendukung sistem operasi Windows. Lalu yang ketiga di sini ada GFTP. Nah, aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Nah, sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SH, FSP. Namun, aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Dan GFTP ini hanya mendukung sistem operasi Linux. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi pada keamanan sistem informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.